Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa istiqamah di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus berjuang untuk istiqamah di atas hidayah Allah dengan cara kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga kita iringi dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah di atas hidayahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di masjid yang mulia ini, di Masjid Nidaul Fitrah, di mana cuaca di luar cukup dingin dan berangkat ke sini juga kehujanan. Tapi semoga hati kita tetap sabar dan justru menganggap adanya sedikit halangan itu semakin menambah nilai pahalanya. Dan kita hadir di masjid ini hanya beberapa menit saja, tetapi mudah-mudahan kita mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Ta'ala, rizki ukhrawiyah berupa pahala, ilmu, pemahaman yang benar, bertambahnya iman, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rizki ukhrawiyah, dan itu semua gaib, tidak kelihatan, tapi dengan mata iman kita, dengan mata ilmu kita, kita bisa melihatnya. Artinya kita meyakininya. Karena orang-orang yang bertakwa itu karakter utamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang mengimani perkara-perkara gaib. Mari kita tumbuh suburkan keimanan kepada yang gaib ini, karena inilah kekuatan seorang manusia agar hidupnya itu bermakna, agar hidupnya ini berada di atas jalan yang menghantarkan dia kepada surga yang gaib sekarang, tapi di akhirat nanti akan melihatnya, merasakannya langsung. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji kitab Riyadhus Shalihin supaya kita jadi orang-orang soleh. Karena jadi orang soleh itu tidak gampang. Harus berjuang untuk mempelajari bagaimana jadi orang yang soleh, dan juga berjuang mengamalkan ilmu tentang menjadi orang soleh itu, dan juga mohon kepada Allah supaya dijadikan hamba Allah yang saleh salehah.
Di antaranya kita kaji kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang soleh. Bab al-amru bil muhafadhati ala sunnah wa adabiha. Perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang hasan sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis yang cukup masyhur dan juga tertera dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat kepada kami berupa sebuah nasihat balighatan yang berkesan, wajilat minhal qulubu, yang menjadikan hati bergetar karenanya, wadarafat minhal uyun, dan air mata bercucuran. Ini adalah tentu nasihat yang tidak seperti biasanya. Ini terjadi pada peristiwa Haji Wada, beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari, di hari Jumat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wukuf di Arafah, ada sekitar 124.000 para sahabat yang hadir ketika itu. Tapi mereka dengan tenang, dengan khidmat, suasana senyap, mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW, pemimpin mereka, orang yang paling dicintai oleh mereka. Dan mulailah Nabi SAW menyampaikan nasihatnya, tidak seperti biasanya. Para sahabat memiliki perasaan yang tajam tentang nasihat Nabi SAW ini. Makanya kemudian Abu Najih Al-Irbad mengatakan, fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Feeling sahabat tajam, merasakan bahwa sepertinya ini ceramah Nabi SAW yang terakhir. Sepertinya kok Nabi SAW tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Itu. Ya. Maka berilah kami wasiat wahai Nabi. Qala, maka Nabi SAW melanjutkan menyampaikan nasihatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka kita juga yang menerima riwayat ini dari para sahabat tentang nasihat Nabi SAW, kita harus perhatikan. Ini pasti nasihat-nasihat yang terpenting. Karena apa? Wasiat itu biasanya apa? Tentang hal-hal yang terpenting. Makanya menjadi wasiat. Dan biasanya wasiat disampaikan oleh seseorang itu menjelang wafatnya. Nah, biasanya kan akan menyampaikan pesan-pesan yang terpenting. Ya. Makanya kita harus perhatikan ini. Ini adalah pedoman bagi kita dalam kehidupan dunia, dalam beragama, agar kita selamat dari fitnah dunia dan akhirat, agar kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita wajib untuk memperhatikan dengan seksama wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama adalah wasiat taqwallah.
Dan ini adalah wasiat para nabi semenjak dahulu kala. Takwa adalah bekal utama bagi seorang hamba Allah dalam perjalanan hidupnya yang kekal hingga sampai meraih kesuksesan berupa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Makanya Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau kita melihat ada bekal-bekal yang penting, ada bekal-bekal yang bernilai, semuanya jauh di bawah bekal yang satu ini, yaitu apa? Takwa. Karena takwa ini bukan hanya bekal di dunia saja, tapi bekal di alam kubur, bekal di mahsyar, bekal dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara bekal-bekal yang lainnya ditinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Semuanya. Entah itu harta, jabatan, keluarga, ya, anak buah kita, teman-teman kita. Kalau itu dianggap sebagai bekal, itu hanya sebatas di dunia. Tapi bekal takwa yang kita dapatkan di dunia ini tembus sampai ke akhirat, menyertai kita senantiasa dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takwa itu hamba mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya. Dan modal utama untuk takwa itu apa? Ilmu agama yang hak, kemudian dijalankan, dilaksanakan dengan ikhlas. Mustahil kita akan bisa mewujudkan ketakwaan tanpa berbekal ilmu agama yang hak, dan ilmu agama yang hak yang mencukupi. Makanya keliru kalau orang itu tidak mau belajar ilmu agama. Karena apa? Kalau orang tidak mau belajar ilmu agama, berarti dia sedikit sekali, minim sekali ilmu agamanya. Padahal ilmu agama itu modal utama untuk mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana para ulama mendefinisikan tentang takwa, termasuk juga sahabat Talaq bin Habib menjelaskan tentang takwa itu, an ta'mala bi ta'atillah tarju thawaballah ala nurim minallah, wa an tatruka ma'siyatallah takhafu iqaballah ala nurim minallah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada siksa Allah di atas cahaya dari Allah. Jadi catatannya selalu apa? Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa maksudnya cahaya dari Allah? Ilmu agama yang hak, wahyu berupa Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Ya. Makanya jelas orang yang tidak mau lagi belajar agama, maka dia bermasalah dalam mengumpulkan bekal menuju Allah. Karena bekalnya apa? Takwa. Takwa tanpa ilmu yang mencukupi apa? Tidak mungkin. Ya. Dan kita jangan merasa sudah pintar. Masih banyak ayat-ayat yang belum kita pelajari. Coba kita introspeksi diri kita. Kita ngaji tafsir Al-Quran sampai mana? Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ayat berapa? Atau belum pernah? Apalagi hadis-hadis Nabi SAW yang lebih banyak lagi jumlahnya.
Itu PR bagi kita dalam hidup di dunia ini, sesuai kemampuan kita yang maksimal. Walaupun sepertinya umur kita habis, ilmunya belum habis dipelajari. Tapi yang penting kita akan punya niat, punya mujahadah, kesungguhan, mempelajari, dan setiap yang dipelajari, yang telah diketahui, amalkan dengan ikhlas. Nah, itulah mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang pertama dari wasiat agung yang disampaikan oleh Nabi SAW di Haji Wada ini. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal akibatu lil muttaqin, ending yang baik selalu berpihak kepada orang yang bertakwa. Berarti untuk mewujudkan takwa itu perlu sabar. Ilmu saja nggak cukup, karena kalau tanpa ada kesabaran kita pun merasa berat untuk menjalankan ilmu itu. Apalagi dalam pandangan akal kita, nanti saya dikalahkan ini, saya ini merasakan kepahitan ini. Karena menjalankan ketakwaan ada tantangan. Ya, mau disogok, ingat takwa. Orang takwa nggak mau disogok. Karena Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok tempatnya di mana? Di neraka. Tapi kan sogokan itu kan kelihatannya apa? Menggiurkan, manis, hijau. Warnanya hijau, rasanya manis. Apalagi tidak usah susah payah, tinggal mau teken ACC dapat uang banyak. Tapi kalau kita kemudian membawa ketakwaan ini untuk kita gunakan, tentu memilih untuk menolak, dan ini mungkin sepertinya pahit awalnya, berat awalnya. Tapi yakin, Allah mengatakan wal akibatu lil muttaqin, akhir endingnya itu berpihak kepada orang yang bertakwa. Akhirnya ternyata misalnya ada operasi razia, pegawai-pegawai yang pernah dapat suap diciduk, disidang, dipenjara. Dia nggak kena kasus sama sekali, bebas, alhamdulillah. Nah, itu di dunia. Wal akibatu lil muttaqin, di dunia. Di akhirat, lebih mengerikan lagi persidangan Allah. Tidak perlu mendatangkan saksi orang lain, tangannya jadi saksinya, kakinya jadi saksinya, mulutnya dikunci, nggak bisa beralibi, dan tidak akan bisa lari dari peradilan Allah Ta'ala. Makanya apa? Wal akibatu lil muttaqin. Tapi perlu apa? Kesabaran. Nah itu. Berikutnya Nabi SAW mengatakan lagi, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habasiyun. Yang kedua, wajib mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Pemimpin yang memiliki daulah wilayah, kekuasaannya jelas, bahkan memiliki power, kekuatan. Pemimpin politis yang memang diakui oleh khalayak ramai sebagai pemimpin. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pemimpin muslim wajib ditaati.
Yang dimaksud dengan wajib ditaati itu perinciannya, pertama, tidak boleh diberontak. Yang kedua, perintahnya yang benar menurut syariat ditaati, tapi perintahnya yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh ditaati. Tetapi hendaknya sampaikan nasihat yang baik dan bijak. Kalau diterima itu yang diharapkan, kalau tidak ya sudah, rakyat sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Tetapi hendaknya di belakang itu doakan supaya pemimpinnya insaf dan sadar. Nah, ini masuk dalam wasiat penting Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita laksanakan. Kenapa? Sejauh mana kita itu wajib mentaati dengan penjelasan tadi ya kepada pemimpin muslim, karena dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari mudarat secara umum juga. Artinya dengan kesimpulan, keamanan di sebuah negeri itu harus dijaga. Bahkan pentingnya keamanan ini setelah keimanan. Ya. Nah, di antara usaha untuk menjaga keamanan adalah mentaati pemimpin. Kalau tidak mentaati pemimpin, yang terjadi adalah apa? Kekacauan. Yang terjadi adalah situasi yang amburadul. Dalam bahasa Arabnya itu faudho, al-faudho. Jadi situasi yang amburadul. Dan ini oleh setiap para pakar di bidang kenegaraan, mereka semua paham dan sepakat bahwa kalau sebuah negeri tidak ada pemimpinnya, itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Atau ada pemimpinnya tapi seperti tidak ada. Kapan itu? Ketika pemimpinnya tidak diturut oleh rakyatnya. Itu kan sama dengan apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Nggak ada bedanya. Sehingga apa yang terjadi? Bisa jadi sampai dalam taraf terjadi hukum rimba. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menghisap yang lemah. Tindak kejahatan, kriminalitas dengan berbagai macam bentuknya pun tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diusut. Siapa yang mengusut? Karena keadaan kusut. Ya, pemimpinnya tidak lagi dianggap. Ya, malah kemudian diberontak pemimpinnya. Terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah. Ya, sehingga masih mending ada pemimpin sekalipun dolim tapi masih diakui oleh rakyatnya daripada ada pemimpin tetapi kemudian rakyatnya sudah tidak taat sama sekali kepada pemimpinnya. Nah, ini yang harus dimengerti, dan saya kira di masjid ini sudah dibahas, mungkin sudah selesai oleh Ustadz Abdullah Amin. Ada satu kitab yang berjudul Muamalatul Hukam, bagaimana Islam mengatur muamalah atau interaksi rakyat terhadap pemimpinnya. Dan ini ternyata dimasukkan oleh Nabi SAW dalam rentetan wasiat-wasiat penting beliau. Ya. Dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana menyikapi pemimpin muslim? Taat, tidak boleh memberontak. Kalau ada kesalahan kedoliman, maka diluruskan, bukan dengan pedang, tapi diluruskan dengan lidah, dengan nasihat. Dan itu pun dengan cara yang bijak, secara rahasia, empat mata. Tidak kemudian
ditodong pemimpinnya atas kesalahannya di depan rakyatnya. Karena itu sisi lain juga sama dengan meruntuhkan wibawanya. Jadi indah aturan Islam itu. Sampai ada aturan bagaimana rakyat bersikap kepada penguasanya atau kepada pemimpinnya. Ya. Tapi sayang di antara kaum muslimin ada orang-orang yang memiliki pemikiran tergesa-gesa. Ya, dalam bahasa Jawanya gak kantian. Ketika melihat pemimpinnya ada kesalahan, pinginnya langsung aja dihabisi, langsung saja diberontak, mengangkat senjata. Maka justru itu apa? Menyelesaikan masalah dengan mendatangkan masalah yang lebih besar lagi. Ya, belum lagi apa? Dikhawatirkan masuknya pihak-pihak ketiga yang sebelumnya sudah mengintai dan mencari celah-celah kapan saatnya mereka akan menguasai sebuah negeri muslimin, terutama dari orang-orang kufar. Itu yang kadang-kala kurang disadari oleh sebagian para pemuda kaum muslimin yang tergesa-gesa bersikap represif terhadap pemimpinnya. Ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Dan nasihat Nabi SAW ini telah dijalankan oleh para khulafa ar-rasyidin. Ya. Mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada beberapa kaum yang mereka itu tidak mau membayar zakat, artinya sudah menentang perintah dari pemimpin, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul dari kalangan kaum muslimin yang memiliki pemahaman ekstrim yang dikenal oleh para ulama kaum Khawarij, yang kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan dan bahkan menentang pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Karena apa? Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dan hadirin hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita berupaya untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Karena suasana yang aman dan kondusif itu nanti akan menunjang untuk kita melakukan banyak kebaikan, gitu. Ya. Kita bisa sholat dengan tenang, kan karena apa? Aman situasinya. Kita bisa ngaji seperti ini karena apa? Aman. Coba kalau tidak aman, boro-boro ke masjid gini, keluar rumah aja sudah ketakutan, takut kena tembakan sniper. Bahkan di rumah pun merasa tidak aman, nanti kena lemparan bom atau mortir loh itu. Terus di mana? Masuk mungkin ke bunker-bunker di bawah tanah. Itu pun kalau punya, kalau enggak. Nah. Lagi pula kalau sudah di bawah tanah tidak ada toko, tidak ada pasar, susah cari makanan. Apalagi bagi kita yang sudah punya keluarga, coba. Yang dipikir bukan nyawanya sendiri saja, dipikir siapa? Bagaimana keselamatan istrinya? Bagaimana keselamatan nyawa anak-anaknya, terutama ketika seorang suami, seorang ayah ini pergi keluar meninggalkan keluarganya dalam situasi tidak aman, nggak tenang keluar meninggalkan keluarga itu. Tapi sekarang jenengan merasakan bagaimana? Nah, itu contoh saja. Makanya para nabi saja mereka diantara isi doanya itu mohon kepada Allah supaya diberi keamanan. Seperti doanya Nabi Ibrahim, ya, meminta keamanan. Nah, satu hal yang merupakan sebab besar ya dalam menciptakan suasana kacau dan ketidakamanan adalah ketika rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Ketika rakyat ini ingin memberontak kepada
pemimpinnya. Ketika rakyat ini tidak mau taat kepada pemimpinnya. Makanya berkaitan dengan kita juga di negeri ini, ya sudahlah, kita syukuri saja pemimpinnya seperti apa. Itu kan cerminan juga rakyat gitu kan. Gak mungkin lah kalau rakyatnya itu jahat semua terus pemimpinnya soleh sendirian, ya gak mungkin. Kalau gak percaya coba kasih contoh skup kecil aja. Di sebuah desa katakan penduduk mayoritasnya itu ahli maksiat, penjudi, pezina, ya, pengedar narkoba, apalagi juragan togel, apalagi mucikari. Kan nggak mungkin nanti milih lurahnya itu seorang ustaz hafizahullah taala, ya nggak mungkin. Kalau angkat ustaz lah pekerjaan kita habis semua, ya kan gitu. Pasti memilihnya panglima maksiat itu yang dipilihnya, itu panglimanya maksiat itu. Tapi sebaliknya kalau di sebuah desa misalnya, wah ahli ibadah, ahli sholat, ya, ahli ilmu gitu kan, gak mungkin lah mengangkat pemimpinnya seorang bandar togel, gak mungkin. Mesti akan memilih seorang yang paling alim, yang paling soleh. Kan begitu, Pak. Jadi itu cerminan. Bagaimana rakyat, itulah pemimpin itu, tampil itu. Makanya kalau ingin dihadiahi oleh Allah pemimpin yang soleh, ya rakyatnya harus soleh dulu gitu. Ya, jangan instan gitu, pokoknya harus punya pemimpin yang soleh, kan begitu, ya. Ya, yang penting berdoa sajalah sambil memperbaiki diri, ya itu insya Allah mudah-mudahan nanti juga diberi pemimpin yang soleh. Gitu. Ini yang kedua. Yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa annahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain itu ada tambahan ba'di, sepeninggal aku itu, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Semenjak tidak lamalah dari wafatnya Nabi SAW sudah muncul perselisihan. Apalagi dalam rentang waktu yang begitu lama hingga sampai di zaman kita ini, tentu lebih parah lagi yang namanya perselisihan. Perselisihan dalam urusan dunia, perselisihan dalam urusan agama, banyak. Dan sekarang kita hidup ini juga kita menghadapi apa yang disebut oleh Nabi ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Sehingga ini menjadi sebuah masalah yang besar. Mungkin menimpa seseorang yang mungkin awalnya dia itu tidak dekat dengan agama, bahkan dia mungkin berkubang dalam lumpur kemaksiatan, lalu dia dapat hidayah, tobat, dia mendekat ke agama, tapi begitu masuk ke dalam rumah agama dilihat, loh kok gumbyok ngene rek gitu. Ada golongan ini, golongan itu, warna-warni. Ada paham ini, paham itu. Ada aliran ini, aliran itu. Ada ormas ini, ormas itu. Ada jamaah ini, jamaah itu. Loh, itu. Bingung dia. Mau pilih yang mana? Kan gak mungkin dipilih semua, gitu. Maka dia perlu membaca wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jauh-jauh hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitakan, dan memang berita ini dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu segala-galanya. Ya, maka setelah melihat atau membaca wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dia akan menemukan solusinya, dia akan menemukan jawabannya.
Sudahlah, nggak usah bingung-bingung ya. Nah ini coba perhatikan di sini kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah kalau secara mutlak itu maknanya adalah dinul Islam minal Quran wal hadis. Agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pegangannya. Ya, tentu hadis yang sahih, yang hasan setidaknya. Jangan yang dhaif, apalagi palsu. Ya. Nah terus gimana? Kita ini orang awam, tidak punya seperangkat ilmu untuk bisa memilah mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Datangi para ulama ahli hadis. Ya. Datangi para mubaligh yang mengikuti thariqahnya ahli hadis. Artinya dalam beragama itu enggak sembarang pakai hadis. Enggak kemudian sing penting ono hadisnya, enggak. Walaupun bertaklid, tidak apa-apa kalau memang dalam keadaan terdesak. Bertaklid kepada ulama ahli hadis yang memang ulama itu layak ditaklidi. Seperti saya ini kan masih bertaklid juga. Kadang ke Syekh Albani. Hadis ini sahih menurut Albani, hadis ini dhaif menurut Albani. Lah, taklid kan. Tidak apa-apa itu. Taklid itu tidak selalu dilarang. Dalam situasi tertentu dibolehkan, asalkan tahu kepada siapa kita bertaklid. Jangan taklidnya ngawur gitu. Orang yang tidak layak ditaklidi malah taklid. Kalau ke ulama yang fakar di bidangnya, nah itu layak. Sebab terpaksa, ya kan? Karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup gitu, untuk membahas sebuah cabang ilmu yang sulit, yaitu ilmu hadis. Ulama aja jarang yang punya spesifikasi di bidang ilmu hadis. Daripada kita bertaklid kepada diri sendiri, coba. Saya nggak akan bertaklid kepada siapapun. Nah terus, kamu nggak punya ilmu hadis? Ya menurut saya, berarti kamu bertaklid kepada dirimu sendiri. Itu lebih parah lagi karena kamu bukan ahlinya. Ya kan? Ngawur akhirnya hasilnya. Nah, jadi thariqahnya kepada ahli hadis, Quran, hadis sahih. Kemudian tidak hanya cukup sampai di situ saja, Nabi SAW berpesan wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya al khulafa, yakni para khalifah yang mengganti Nabi SAW dalam kepemimpinan. Khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ar-Rasyidin yang lurus, Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. 4 orang sahabat yang disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu mewakili seluruh para sahabat Nabi SAW. Kesimpulannya adalah Quran, hadis sahih dengan sunnahnya para sahabat. Maksudnya sunnah para sahabat, bagaimana para sahabat memahami dan menerapkan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sampai di sini dulu ya, defending. Kita dengarkan dulu dikumandangkan adzan Isya di masjid ini. Kepada yang bertugas saya persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi pesan atau wasiat penting dari Nabi SAW, solusi jalan keluar ketika mendapatkan ikhtilaf katsir, perselisihan yang banyak, terutama dalam masalah agama. Maka berpegang dengan sunnah Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis beliau yang sahih, dan sunnah para sahabat beliau. Penting kiranya dicatat atau diperhatikan sunnah para sahabat. Nah, itu. Rupanya Nabi SAW tidak hanya menyebut sunnah beliau saja, tapi diiringi dengan sunnah para sahabat. Ini bagi saya pribadi dalam perjalanan berliku-liku mencari kebenaran, hadis yang paling berkesan, kunci keselamatan dalam beragama. Karena apa? Di dalam Islam atau di dalam barisan, lebih tepatnya di dalam barisan kaum muslimin, beragam aliran, beragam sekte, beragam jamaah, beragam paham. Dan saya juga secara pribadi mengalami liku-liku masuk dan keluar paham-paham, sebagian dari paham-paham itu. Yang membuat saya bingung waktu itu adalah Quran, hadis jadi pegangan, tapi memiliki akidah, manhaj dan fikrah yang beragam. Nah, itu. Dan masing-masing jamaah mesti mengklaim jamaahnya yang paling benar. Bahkan terkadang menganggap jamaah yang lain itu adalah menyimpang, yang disebut dengan firqah. Dan saya waktu itu sempat mengalami kebingungan memang. Masuk ke jamaah ini ya Quran hadis juga gitu. Keluar lagi masuk jamaah yang lain ya Quran hadis juga. Bahkan ditemukan dalam bab-bab tertentu hadisnya sama persis, tapi kesimpulannya berbeda. Memahaminya tidak sama. Nah, maka alhamdulillah semua itu
taufik dari Allah Ta'ala, hingga kemudian mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan mengenai hadis ini, yaitu yang saya garis bawahi adalah wasunnatil khulafa rasyidin mahdiin, setelah sunnati, setelah sunnah Rasulullah SAW. Artinya Quran hadis mungkin bisa dibawa kemana-mana sesuai pikiran orang, sesuai dengan tendensinya orang. Apalagi Al-Quran memang fleksibel sifatnya gitu kan. Ternyata supaya kita di dalam memahami dan mengeterapkan Al-Quran dan hadis Nabi itu harus diiringi dengan pemahaman para sahabat. Karena Nabi SAW menyampaikan Al-Quran dan hadis beliau dengan pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar itu telah ditangkap dan direkam oleh para sahabat, sehingga dalam memahami dan mengeterapkan ayat Quran dan hadis Nabi tidak menyimpang. Berapa banyak ayat Quran ataupun hadis Nabi sekalipun sahih dibawa kepada kesimpulan yang beraneka ragam, kadangkala mengikuti tendensi dari seorang tokoh tertentu. Ya. Dan faktanya di lapangan banyak sekali lah kalau mau disebutkan. Kalau kita mau menganalisa dalil, orang-orang pluralis yang menganggap semua agama baik dan benar itu pakai ayat Quran. Bahkan ayat lakum dinukum waliyadin itu diantaranya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Allah saja memberikan toleransi kepada penganut agama yang bermacam-macam. Bayangkan, sekonyol itu cara pemahamannya. Ya. Demikian misalnya kalau kita mau membaca keyakinan Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan Nabi Muhammad SAW bukan penutup para nabi, itu pakai dalil Al-Quran. Surah Al-Ahzab itu, dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah mengatakan, "Makana Muhammadun aba'a ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang utusan Allah dan khatam an-nabiyyin. Orang Ahmadiyah bermain-main dengan kalimat khatam. Karena khatam dalam ilmu bahasa Arab itu termasuk al-lafdul mushtarak, lafad yang memiliki lebih dari satu arti. Khotam itu bisa diartikan cincin, bisa diartikan penutup. Orang Ahmadiyah memilih arti cincin, bukan penutup. Maka Nabi Muhammad SAW itu hanyalah cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Makanya ketika Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi dan dia punya kelebihan serta kehebatan, ya sah-sah saja. Nah ini kan Quran juga. Kita mau bantah pakai apa? Oh, mereka juga pakai apa? Al-Quran. Nah, maka di sini pentingnya pemahaman para sahabat. Muncul pemikiran dan pergerakan Khawarij itu kan berdasarkan ayat Quran, surah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44 itu dalilnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka kafir. Coba, kalau kita baca ini ayat secara letterlek saja terjemahannya, mungkin sepakat kafir. Coba lihat tuh pemimpin kita itu tidak melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Padahal ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Kafir pemimpin kita, wajib diberontak.
Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri kafir. Kita pun kena dikafirkan juga. Ya. Karena memahami ayat Quran secara saklek tanpa melihat bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat itu, diperinci, tidak mutlak begitu. Dan pemahaman Ibnu Abbas ini mengambil pemahaman dari Nabi SAW dalam memahami dan bagaimana beliau menerapkan ayat tersebut. Nabi SAW pernah merajam seorang wanita yang berzina, bahkan dia hamil dan telah pernah menikah. Ya. Tapi kemudian setelah Nabi merajam itu, beliau menyolati jenazahnya. Sehingga sahabat Umar protes. Kenapa engkau solati wanita ini? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh seorang wanita ini sudah bertaubat pada Allah. Seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, sungguh akan mencukupi mereka. Bukankah orang yang berzina kan tidak melaksanakan hukum Allah, ya kan? Tapi Nabi tidak mengkafirkan. Kalau dimasukkan kepada ayat 44 surah Al-Maidah menurut pahamnya Khawarij, niscaya si perempuan itu pun harus dianggap kafir. Karena apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang bermaksiat, apalagi maksiatnya dosa besar seperti zina, itu jelas tidak melaksanakan hukum Allah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memahami dan menerapkan ayat itu. Nah, itulah fahmus sahabah yang diajarkan oleh Nabi SAW mengiringi ayat Quran dan hadis-hadis beliau. Ini saya sendiri mengalami itu dalam liku-liku mencari kebenaran. Padahal basicnya adalah sama, Quran dan hadis. Nah, ini kalimat yang penting, wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dan ini adalah kalimat pemersatu kaum muslimin. Karena kaum muslimin sekalipun berpegang kepada Al-Quran dan hadis, tapi dipaham-pahami sendiri, akan bercerai-berai. Karena menghasilkan kesimpulan yang bermacam-macam. Tapi kalau sudah dipahami dengan pemahaman standar, pemahaman siapa? Para sahabat. Lah inilah kunci persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya, perlu kiranya kepada saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada dalam wadah-wadah tertentulah, jamaah-jamaah tertentulah, bahkan mungkin punya aliran macam-macam lah, untuk mengkaji, menganalisa secara mendalam wasiat Nabi SAW ini. Karena ini salah satu upaya untuk persatuan kaum muslimin, persatuan yang hakiki, persatuan kalimah namanya. Persatuan kalimah itu persatuan akidah dan pemahaman. Sebagaimana para sahabat, mereka bersatu kalimahnya, walaupun sempat cekcok lah, mungkin Muawiyah dengan Ali, tapi mereka bisa dipersatukan. Kenapa? Sudah dilandasi dengan persatuan kalimah. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh oleh Khawarij, yaitu Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib memangku jabatan sebagai khalifah selama 6 bulan. Setelah itu kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah. Maka ketika itu terjadi persatuan
para sahabat. Kenapa? Karena kalimatnya sama sebenarnya. Perbedaannya ya hanya perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah saja, bukan prinsip. Tapi kalau kaum muslimin sudah prinsipnya macam-macam, wah bagaimana bisa dipersatukan? Mungkin persis dalam ayat disebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu sementara hati mereka bercerai-berai. Yang satu pahamnya Khawarij, yang satunya Murji'ah. Wah itu bertolak belakang sekali itu. Bayangkan ya, pemahaman satunya Murji'ah, satunya Khawarij, 180 derajat. Yang satu pahamnya Jabariyah, satunya Qadariyah. Gimana? Satunya meyakini takdir, satunya mengkufuri takdir. Coba bagaimana bisa dipersatukan? Yang satu meyakini Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, para rasul, satunya nggak meyakini. Nah ya gimana bisa dipersatukan? Yang satu meyakini bahwa agama ini sumbernya dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi yang satunya, oh enggak, ada namanya wangsit. Nah, itu sudah lain. Dapat tambahan wahyu namanya wangsit. Untung aja tidak pangsit. Beraneka ragam, luar biasa banyak. Tapi notabene menyebut muslimun, beragama Islam. Ya maka ini salah satu bahan renungan ya, hadis ini. Wasiat Nabi SAW ini penting sekali. Ya. Dan kemudian di ujung wasiat beliau mewanti-wanti tentang perkara bid'ah. Ya. Sebelum itu beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabat itu dengan gigi-gigi geraham. Artinya berpegang teguhnya kuat. Karena gigitan gigi yang paling kuat itu gigi geraham. Ya, pasti itu. Gigitan yang mencengkram yang kuat itu gigi geraham. Karena gigi geraham itu jumlahnya paling banyak dan ukurannya paling besar. Ya. Dan tekanannya lebih kuat. Beda dengan gigi seri ataupun gigi taring. Ya. Artinya itu sebuah perumpamaan, kinayah, ya. Perintah untuk berpegang teguhnya dengan kuat. Beliau kemudian terakhir mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama Islam ini. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Semua bid'ah adalah apa? Kesesatan. Tapi muncullah kemudian bid'ah baru. Bid'ah dibagi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, dan hasanah. Nah, pembagian itu sendiri sudah bid'ah itu. Nah. Ya, oh itu gak apa-apa, itu bid'ah hasanah. Karena apa? Baik kan? Ya. Baik, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Bid'ah hasanah. Jadi ada subhat lagi ini. Kata Nabi semua bid'ah itu sesat, lalu ada yang membagi. Oh ada yang sesat, ada yang baik gitu loh. Padahal Nabi tidak mengatakan sama sekali ada bid'ah yang baik. Coba. Semua bid'ah itu apa? Sesat ya. Cukuplah bid'ah itu dikatakan sesat karena apa? Karena mendahului Allah dan Rasulnya dalam membuat hukum gitu loh. Padahal Allah sudah menurunkan agama Islam ini sempurna. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Namanya sempurna itu apa? Tidak kurang, tidak lebih. Ya. Kalau nanti didatangkan lagi ajaran baru atau cara beribadah yang baru, berarti Islam itu ketika ayat Al-Maidah ayat 3 diturunkan,
belum sempurna sebenarnya. Berarti Allah berdusta kalau begitu, ya kan? Allah sudah mengatakan telah kusempurnakan. Ternyata kok masih ada tambahan lagi di belakang hari setelah turunnya ayat itu, gitu. Nah, ini salah satu upaya meraih keselamatan dalam beragama, ya. Hindari perkara-perkara bid'ah. Apalagi bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Sampai tingkatan yang parah, yang mana mungkin bisa menjadikan seorang mukmin itu menjadi keluar dari keimanannya. Ya, kan bid'ah itu bisa juga masuk dalam ranah akidah bid'ah itu. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, para ulama Ahlus Sunnah sepakat itu kufur. Karena apa? Punya keyakinan Allah itu tidak punya sifat. Jadi seluruh sifat-sifat Allah diingkari. Coba. Ini akidah Jahmiyah dalam asma dan sifat Allah. Nanti ujung-ujungnya seperti ateis gitu. Karena minimal Allah itu kan memiliki sifat wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Nah, kalau ada saja diingkari berarti sama dengan apa? Tidak ada Allah itu, gitu. Itu bid'ah Jahmiyah ditelorkan oleh Jahm bin Safwan. Itu bid'ah dalam akidah. Belum lagi bid'ahnya Syiah yang waduh luar biasa. Dan sektenya itu kan juga ribuan Syiah itu. Ada sekte Ghulat, ya, diantaranya Nusairiyah, itu sekte Ghulat. Jadi sekte yang melampaui batas sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, hingga sampai bid'ah masuk dalam ranah perkara-perkara ibadah, cara-cara beribadah. Ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, ya, tentang bahaya-bahaya bid'ah ini, tidak mewaspadai bid'ah-bid'ah ini, terus bagaimana kita menjalankan wasiat Nabi SAW? Padahal wasiat ini untuk keselamatan kita dalam hidup dan beragama ini. Ya. Apalagi kalau kemudian muncul anggapan tidak ada bid'ah itu. Loh, Nabi mewanti-wanti, ya, untuk menghindari apa? Bid'ah. Berarti bid'ah itu ada. Karena kalau tidak ada, buat apa Nabi mewanti-wanti dari sesuatu yang tidak ada? Mustahil itu. Apa yang diperingatkan oleh Allah, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah, itu sesuatu yang muncul, akan muncul dan ada. Seperti Nabi, bahkan para Nabi memperingatkan setiap umatnya dari fitnah Dajjal. Dajjalnya ada, nanti muncul, iya kan? Bagaimana mungkin Nabi memperingatkan dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Bahkan bid'ah ini sudah muncul sejak zaman para sahabat. Bid'ah Khawarij muncul pada zaman sahabat. Bid'ah Qadariyah yang mengingkari takdir muncul sejak zaman sahabat. Coba. Belum lama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah Syiah muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Ditelorkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Ya, apalagi kemudian zaman terus bergulir semakin jauh dari zaman nubuah, dari zaman Nabi SAW hingga zaman kita sekarang ini, ya jelas lebih banyak lagi bid'ahnya. Bahkan bid'ah-bid'ah yang pertama-tama muncul pun jadi meruyak, berkembang menjadi beberapa sekte lagi. Ya. Nah, maka ini ciri dari beragama yang selamat itu adalah mengikuti wasiat atau nasihat dari Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, diantaranya komitmen berpegang teguh kepada Quran, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat, lalu mewaspadai dari bahaya-bahaya bid'ah. Ya, ini sebuah ukuran bagaimana kita selamat dalam beragama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
relevansinya atau keterkaitannya dengan judul babnya, ya, al-amru bil muhafadhah 'ala sunnah wa adabiha. Ya jelas. Kan Nabi berwasiat, terutama wasiat yang terakhirnya itu. Fa innahu wa annahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Itu. Jadi kita menjaga, ya, berusaha untuk komitmen berada di atas sunnah Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan diikuti dengan pemahaman para sahabat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Satu hadis yang sangat penting sekali karena merupakan salah satu dari wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya. Saya pernah dengar dari Ustaz Ulan bahwasanya Al-Quran Mushaf itu bid'ah dan bid'ah hasanah. Itu bagaimana kita menyikapinya? Mushaf Al-Quran Itu bid'ah hasanah. Al-Quran dikodifikasi atau dijadikan menjadi sebuah buku, satu mushaf, itu bukan bid'ah hasanah. Itu namanya bid'ah secara lugawiyah, bid'ah secara bahasa. Artinya di zaman Nabi SAW belum ada pembukuan Al-Quran. Dan itu wajar karena di zaman Nabi, zaman wahyu masih terus turun. Tetapi sebenarnya isyarat-isyarat itu sudah ada. Nabi bersabda dalam hadis, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Lah, di zaman Nabi SAW ada sebagian para sahabat yang biasa menulis Al-Quran walaupun belum dibukukan. Ya, ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang onta misalnya. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sahabat Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, nah, itu juga penulis-penulis wahyu itu. Ya. Nah, barulah kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena banyaknya para penghafal Quran yang gugur di medan jihad, akhirnya sahabat Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Ya kan? Itu kan sejarahnya. Nah, apakah ini bid'ah hasanah? Bukan bid'ah hasanah. Kan semua bid'ah kan dolalah. Itu bukan bid'ah. Itu sunnahnya para sahabat. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan di dalam hadis tadi, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Wajib kalian berpegang teguh dengan Quran dan hadisku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku atau disebut mengkodifikasi Quran dalam satu mushaf, itu sunnah para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari keputusan Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab untuk mengkodifikasi Quran. Berarti itu sunnah sahabat. Siapa yang mengikuti sunnah sahabat sama dengan mengikuti sunnah Nabi. Kan Nabi berpesan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Iya. Yang kedua, dalam Al-Quran sendiri, yaitu dalam surah Al-Qiyamah, bisa dibuka, ya, ada isyarat bahwa Quran itu dikumpulkan dalam satu buku. Ya, fa idza qara'na fattabi Qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Nah itu, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami, ya,
Jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran, wa Qur'anah, dan membacakannya. Ya, yang dimaksud dengan mengumpulkan ini terbukti Allah mentakdirkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq Quran dikumpulkan jadi satu buku. Itu sudah ada diisyaratkan dalam Al-Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu jelas bukan bid'ah. Jadi tidak tepat kalau disebut bid'ah hasanah. Apalagi kalau disebut bid'ah dolalah. Itu bid'ah secara bahasa. Kenapa disebut secara bahasa? Di zaman Nabi belum ada. Itu saja. Sebagaimana sholat taraweh yang kemudian kaum muslimin berjamaah diimami seorang imam di masjid, itu disebut bid'ah lugawi, bid'ah lugawiyah. Ya, sehingga ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika melihat kaum muslimin ketika itu di malam-malam Ramadan sholat malamnya sendiri-sendiri, maka sahabat Umar kemudian mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah saja di masjid dengan menunjuk sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan juga Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma sebagai imamnya. Lalu setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini maksudnya bid'ah lugawiyah, bid'ah secara bahasa. Yang dilarang itu bid'ah secara syar'iyah. Kalau bid'ah lugawiyah itu boleh. Sebagaimana speaker ini boleh kita katakan bid'ah, tapi bid'ah lugawiyah. Ini apa namanya? HP buat ngamera. Ini bid'ah. Nah, kelihatan ya di kameranya ya. Ya. Ini bid'ah lugawiyah. Gitu. Nah. Karena di zaman Nabi tidak ada ini. Tapi tidak dilarang karena ini urusan dunia. Tapi masuk dalam bid'ah secara bahasa saja. Jam tangan ini bid'ah lugawiyah. Karena di zaman Nabi belum ada apa? Jam tangan. Kalau ini saya menganggap bid'ah syar'iyah, sudah saya buang ini. Karena bikin malapetaka ini. Ya, ini hanya bid'ah lugawiyah. Ya, sebenarnya pelaksanaan sholat taraweh berjamaah di malam Ramadan sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Aisyah. Yakni Nabi SAW sholat lalu diikuti oleh sedikit sahabat. Ya, semakin lama semakin banyak para sahabat yang ikut, gitu. Hingga sampai 3 atau 4 hari. Di malam yang kelima Nabi tidak muncul lagi, tidak mau keluar. Sehingga keesokan harinya para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami tadi malam berkumpul menunggu engkau sebagaimana biasa, ingin diimami oleh engkau sholat berjamaah, sholat malam. Kata Nabi SAW, saya tidak ada udur, saya tidak ada halangan. Tapi apa? Ahsa antufrodo alaikum. Saya khawatir itu nanti difardukan buat kalian. Nah, ini sahabat Umar bin Khattab sebagai Al-Faruqul Adim, sahabat yang jitu ro'yunya, memahami kenapa Nabi tidak terus-menerus sholat berjamaah taraweh dengan para sahabat. Karena ketika itu wahyu masih terus turun, sehingga dikhawatirkan nanti diwajibkan, lalu memberatkan kaum muslimin. Nah, Nabi telah wafat, wahyu sudah sempurna, selesai turunnya, maka tentu tidak ada alasan lagi untuk kemudian tidak sholat taraweh berjamaah. Makanya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di masjid di malam-malam Ramadan, diimami oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari atau Tamim ad-Dari, dan beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah lugawiyah. Karena toh sudah pernah dilakukan di zaman Nabi SAW oleh Nabi sendiri dan sebagian dari para sahabat beliau. Ya, alangkah baiknya belajarlah tentang kaidah-kaidah memahami bid'ah, seperti buku Ilmu Usulil Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Asari. Itu sangat bagus sekali. Kita akan diberi bimbingan penjelasan bagaimana memahami bid'ah itu. Apa sebab-sebab munculnya bid'ah juga dijelaskan di situ.
Kalau ada yang bertanya, apa pentingnya Pak kita mengenal bid'ah? Wasiat Nabi SAW. Jawabannya itu. Berarti menganggap wasiat Nabi tidak penting kalau begitu? Wasiat Nabi SAW. Dan faktanya berapa banyak penyimpangan dalam beragama Islam terjadi karena mengikuti bid'ah. Atau dimunculkan bid'ah kemudian diikuti oleh manusia. Iya. Ya itu jawabannya, cukup. Yang lain? Ya, diingat-ingat ya, bid'ah lugawiyah. Itu bukan bid'ah syar'iyah. Bid'ah lugawiyah itu secara bahasa saja. Makanya orang kadang mengatakan, oh kesemuanya kok dikatakan bid'ah, ini bid'ah, berarti ya udah kalau gitu naik berangkat ibadah haji naik onta saja gitu ya, nggak usah naik pesawat. Karena kan pesawat juga kan di zaman Nabi tidak ada. Nabi berangkat ke Mekah dari Madinah tidak naik pesawat. Nah kita katakan, nah itulah bid'ah lugawiyah. Ya, masalah teknis itu diserahkan kepada kita, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, silakan. Yang penting manasik hajinya persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku oleh kalian manasik haji untuk kalian ini. Tapi masalah teknisnya, keberangkatannya ke sana naik pesawat, naik kapal laut, nanti naik bis, ya itu urusan teknis saja. Adzan juga begitu, yang penting lafadznya tidak berubah, ya. Dan adzan itu memang harus dikeraskan. Tentang nanti ada alat pengeras suara yang namanya mix atau speaker, itu tidak masuk dalam esensi dari adzan itu sendiri, itu hanya teknis saja. Itu namanya bid'ah lugawiyah. Tapi kalau antum kemudian adzannya pakai bahasa Indonesia, lah itu bid'ah syar'iyah namanya. Ya, pakai bahasa daerah adzannya. Marilah kita sholat gitu. Waduh, lagunya jadi cemplang begini. Ya, coba iqomat ya, nanti pakai bahasa Indonesia. Ini bukan saya nyuruh, ini maksudnya contoh. Oh, nanti dipraktekkan gitu kan. Qad qomati sholat, sungguh akan ditegakkan sholat. Aduh, cemplang. Iya, itu esensinya jangan dirubah. Faktor lain-lainnya untuk mengeraskan suaranya itu teknis saja. Itu namanya bid'ah lugawiyah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tidak ada namanya bid'ah dibagi dua, yang dolalah sama hasanah. Yang dolalah memang benar, tapi yang hasanahnya ini nggak benar. Itu. Oh, Nabi mengatakan bid'ah itu dolalah, kok lalu ditambahi lagi ada yang hasanah. Dari mana? Iya. Coba dipikir, kalau ditolerir adanya bid'ah hasanah, Islam jadi berkembang ajarannya. Ini Islam yang asli aja kita merasa, aduh masih banyak belum saya pelajari, ya. Yang sudah dipelajari juga masih banyak belum saya amalkan, ditambah lagi. Kok koyo-koyo gitu loh, koyo-koyo apa mampu, yang sudah ada yang asli aja kita malah merasa ya aduh capek Pak, ini banyak yang belum dipelajari loh gitu. Lah iya, lah kok malah ditambah lagi gitu. Ya begitu. Ya direkam, mudah-mudahan disebarlah ke seluruh dunia ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat itu. Iya. Demikian ya dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.